还剩我永霸天下，一统仙魔，至尊无上，瞬间便可是灰飞烟灭。本姑娘全给你除了！就凭你们？对，就是这样。你不是说只要我把灵力收着？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Selasa nih bos, mari kita lanjutkan Dewa Suyang dan Lord Lingfeng ya, mantap. Tapi seperti biasa, kita lanjutkan Dewa Suyang terlebih dahulu. Nah, di part 63, episode 65 Lian Che Shuanyan, kita semua bakal melihat si Suyang itu berusaha mencari tahu fakta soal gurunya guys. Tapi nanti mereka bakal bertemu dengan sosok naga raksasa yang ditunggangi oleh proyeksi gurunya Suyang. Mantap. Kira-kira fakta apa yang bakal terungkap? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat labirin istana bawah tanah dihancurkan oleh Suyang dengan cepat. Alasannya sederhana, hanya karena malas meladeni labirin yang gak jelas guys, buatan gurunya. Jadi mending dihancurin sekalian ya kan. Setelah dihancurkan, mereka diteleportasikan ke tempat selanjutnya. Dan di sana sudah ada Liu Jie, salah satu peri abadi di alam atas yang jatuh ke dunia bawah. Dia menggunakan alat musik sebagai senjatanya guys, di mana serangannya menggunakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang akan dilancarkan perlahan memasuki ke dalam diri Suyang beserta kawan-kawannya. Tapi harusnya Suyang dan kawan-kawannya enggak bakal bisa bergerak apalagi ngomong. Jadi benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain. Berbeda dengan Suyang dan kawan-kawannya, mereka malah asik bercanda dan meledek satu sama lain. Bahkan Liu Jie dikatai berisik guys. Si Suyang sudah muak, dia langsung menggunakan kekuatannya mengeluarkan musuh yang bersembunyi di dalam danau, di mana dia merupakan salah satu praktisi juga dari alam atas. Nah, gimana pertarungannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Sementara Ting Feng melanjutkan pertarungannya melawan si Li Tong, sang praktisi alam atas yang jatuh ke dunia bawah. Mereka sedasi bertarung, kita beralih kepada Suyang. Dia bertanya apa yang sudah dilakukan gurunya. Soalnya Suyang bingung nih, kenapa banyak sekali para peri bisa bergabung dengan para iblis hanya demi melawan sekte Tianlan. Liu Jie menertawakan Suyang guys yang tidak tahu apapun. Dia bahkan mengatakan, bukankah gurumu ini memotong jalan menuju ke dunia atas hanya demi dirimu? Tapi karena merasa Liu Jie tidak menjawab apa yang Suyang tanya, bahkan terkesan jawabannya tidak sopan, dia pun langsung dipukul sama Hui Xin sampai copot giginya guys. Liu Jie masih bisa sombong. Dirinya yang seorang praktisi alam atas, ini mah masih bukan apa-apa baginya. Para murid Suyang pun mengancam, apa jangan-jangan harus dikasih menderita secara fisik dulu ya, baru mau menjawab jujur. Jadi maksudnya harus disiksa dulu ya guys. Nah, Suyang mulai serius nih. Dia mengatakan, harusnya kau itu masih memiliki waktu 100 tahun untuk hidup di dunia bawah ya kan? Jadi sekarang Suyang mengurangi masa hidupnya. Dari sisa 5 tahun, perlahan turun jadi 3 tahun. Dia terus menekan daya hidupnya Liu Jie guys. Tersisa 1 tahun lagi ditekan terus-menerus oleh Suyang. Nah, kalau ini jauh lebih efektif daripada penyiksaan ya guys, ngurangin masa hidup. Membuat Liu Jie langsung menyerah dong. Dia bakal mengakui semua hal. Dirinya merasa semua orang dari sekte Tianlan itu gila. Tidak ada yang baik. Liu Jie pun menjelaskan,
kalau gurunya Suyang memiliki harta rahasia di dunia bawah. Setahu Liu Jie, gurunya mengambil harta itu sekitar ribuan tahun yang lalu. Nah, karena gurunya mengambil harta itu, para praktisi abadi atau peri abadi bersama para iblis itu marah besar, guys. Tapi harta macam apa yang bisa membuat gurunya Suyang itu terpikat dan sampai mencurinya, guys? Jawabannya adalah bukanlah harta biasa, melainkan harta rahasia yang bisa mengabaikan hukum alam, guys. Dimana dengan harta itu bisa menguasai dunia, mau itu dunia atas ataupun dunia bawah, menjadi yang tertinggi di puncak, bahkan bisa menyatukan para praktisi abadi alam atas bersama para iblis. Selain menyatukan, ada kemungkinan lain, yaitu ketika memegang harta rahasia ini, para praktisi abadi, iblis, bahkan manusia sekalipun bisa dimusnahkan atau hancur, guys. Jadi harta rahasia ini memanglah sangat berbahaya. Si peri abadi satu lagi alias Li Chong menyuruh Liu Jie untuk berhenti menceritakannya, karena itu sangat rahasia dan jangan diceritakan. Kongya dan Ting Feng tidak membiarkannya berbicara, langsung diserang tanpa henti. Pada akhirnya Liu Jie menyerah. Dia sebagai peri abadi yang terhormat dari alam atas, tidak bisa terus dipaksa. Jadi ada lebih baiknya menghabisi dirinya saja. Suya masih penasaran kenapa gurunya harus menggunakan harta rahasia untuk menguasai dunia. Sementara Li Chong yang ingin kabur, guys. Dia beralasan karena dirinya masih terluka parah, jadi kesulitan melawan Ting Feng dan Kong Yan. Kalau tidak terluka, mungkin mereka berdua bakal dihabisi seperti semut. Namun ketika mau kabur, langsung Suyang jatuhkan menggunakan satu jari, guys. Buset, OP sekali. Udah gitu, masuk ke dalam tanahnya, udah kayak bikin sumur, guys. Dalam banget. Liu Jie udah ketar-ketir disuruh menjadi pelayan buat sekte Tianlan. Tugasnya menanam rumput spiritual. Kalau dia berani menolak, maka dia bakal dijadikan pupuk buat rumput spiritual sekte Tianlan. Waduh, auto takutlah si Liu Jie kan, langsung nurut daripada dijadikan pupuk kan. Sementara itu di luar, Lo Chun membicarakan harta rahasia di dunia bawah. Harta yang dibicarakan itu sama dengan harta yang diambil oleh gurunya Suyang. Lo Chun percaya harta itu masih ada di dunia bawah. Itulah alasan kenapa dia selalu bersantai di dunia bawah selama bertahun-tahun, hanya demi memulihkan diri dan mencari harta itu. Tapi tiba-tiba, formasi loncang menunjukkan kalau Suyang dan kawan-kawannya sudah mencapai ke level 5. Lo Chun pun penasaran, guys. Apakah formasi loncang ini sengaja diberikan kepada Suyang hanya untuk bersenang-senang? Padahal formasi ini merupakan harta karun yang digunakan oleh para peri abadi untuk menerobos ke alam selanjutnya. Nah, Mimi masih kurang ngerti nih. Apa jangan-jangan formasi ini buat menembus ke alam atas ya? Harusnya sih bukan ya, guys. Mari kita lihat saja. Sementara itu di sisi lain, para murid Suyang itu curiga. Harta rahasia yang mereka bicarakan tadi, apa jangan-jangan merupakan pecahan segel yang Suyang cari-cari? Harusnya sih ada hubungannya, guys. Tapi kan Patriark Huizi pernah mengatakan, pecahan segel itu digunakan buat naik ke alam atas. Jadi tidak ada ceritanya menjadi harta untuk menguasai dunia. Wah, makin banyak misteri aja yang gak terpecahkan nih, guys. Bikin Mimin penasaran. Tapi lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka melihat ada sosok naga raksasa yang menghembuskan nafas super dingin. Si Yaya alias gagak kecil melihatnya pun langsung teringat kalau naga ini
merupakan nenek moyang yang sudah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Dia pun langsung memeluknya guys, karena dirinya sudah mencari nenek moyangnya ini selama ribuan tahun di dunia iblis. Tidak pernah menyangka ternyata ada di sini. Perlahan si naga pun bangun, tapi ternyata di atas sang naga sudah ada salah satu peri abadi yang jatuh ke dunia bawah yang bernama Sumoi. Nah, naga perang kuno ini sudah dia kuasai guys, karena Sumoi menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan sang naga, sehingga Suyang dan lainnya bakal bertarung melawannya nih. Ting Feng langsung meledeknya guys, sungguhlah lemah. Harus menggunakan bantuan kekuatan naga untuk bertarung. Kalau semisal pria mah turun ke bawah bertarung 1 lawan 1. Benar juga nih si Ting Feng ya. Sumoi tidak peduli, dia langsung bersiap melancarkan serangan naga perang kuno. Hui Xin ingin maju disuruh mundur oleh Suyang guys. Sang naga terus mengumpulkan kekuatan, matanya menatap ke arah Suyang. Tapi aneh, serangan naga kuno ini bukannya diarahkan kepada Suyang, itu malah disembur ke atas langit, menciptakan kembang api super indah. Wah, yang ternyata guys, ini semua merupakan perbuatan gurunya Suyang. Jadi sebenarnya naga perang kuno ini sudah diatur oleh gurunya, hanya bisa menyemburkan kembang api ke atas langit ketika dia melihat Suyang. Jadi mau dikendalikan oleh Sumoi sekalipun, dia tuh cuma bisa menyemburkan kembang api ketika melihat Suyang. Jadi seakan-akan udah diatur buat seperti itu guys. Tentu Sumoi bingung. Ternyata kemarin dia udah ditipu sama Liu Tongmei dan dirinya pun meninggoy. Setelah itu, sang naga memunculkan proyeksi gurunya Suyang. Sang guru mengatakan saat Suyang kecil, dia tuh meminta naga sebagai hadiah kepada guru. Jadi gurunya pergi jauh ke negeri lain mencari naga yang Suyang inginkan. Dia malah menemukan naga satu ini yang sangat unik, bisa memancarkan nafas bumi warna-warni dan membentuk kembang api. Bagi Suyang, ini merupakan hadiah yang terlalu berlebihan. Tapi si ayah sedih bukan main, karena ternyata nenek moyangnya itu malah dijadikan hadiah buat si Suyang. Tapi Suyang penasaran guys, apa yang gurunya sembunyikan selama ini? Kenapa gurunya selalu takut ketika Suyang sampai marah? Itu mah kita juga semua penasaran ya kan? Maka dari itu, kita masuk ke bagai spoiler buat part 64 Lian Shishuanian, episode 66 100,000 Years of Rewinding Qi. Jadi guys, di hari Sabtu kita semua bakal melihat. Ini episode sih membingungkan sih, karena mereka semua bakal kembali ke Sekte Tianlan. Tapi anehnya, Lian Sui mengatakan kalau Suyang guru mereka itu sudah tersesat. Maksudnya kayak mana tuh? Selain itu, Hui Xin dan Ting Feng bakal bertarung guys. Nah, Mimi makin bingung nih, kok bisa ya? Ada juga sosok iblis super kuat yang mengatakan dia sudah bertarung melawan praktisi tua hanya demi menyembunyikan pecahan segel. Wah, ini episode selanjutnya bakal nambah misteri-misteri baru lagi nih guys. So mari kita tunggu saja. Kita tunggu lagi di part 64 Lian Shishuanian 100,000 Years of Rewinding Qi, 100.000 tahun pemurnian Qi. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobi Movie. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.